muridnya Bu Fitri ini ya. Bu Fitri ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 5. Bu Fitri akan mengecek kehadiran kalian pada siang hari ini ya. Ada yang tidak masuk? Siapa? Ya, Seva dan Yaus. Tadi juga sudah mengirim informasi juga ke Bu Fitri bahwa hari ini tidak bisa masuk karena sakit. Mari kita doakan bersama-sama, semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan optimal ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap tidak kepada guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali berdoa mulai. Iya, terima kasih untuk ketua kelas sudah dipimpin berdoa. Di sini Bu Fitri akan bertanya. Ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, kalian tahu tentang paragraf? Tahu? Yang tahu angkat tangan. Apa yang dinamakan paragraf? Angkat tangan. Yang tinggi. Yang tinggi. Yang tinggi ya. Bilang mau jawab? Ya, silakan. Paragraf adalah Kurang sebuah keras. paragraf adalah sebuah tulisan yang mempunyai tujuan atau ide. Iya, betul sekali. Paragraf itu adalah suatu paragraf yang mempunyai tujuan atau ide. Nah, kemudian kan ada kata ide. Sekarang Bu Fitri beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada yang tahu tentang ide pokok? Itu tentang ide pokok. Angkat tangan yang tahu tentang ide pokok dari kelompok. Ini sudah ya. Grisel? Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ya, betul sekali. Ide atau permasalahan dari suatu teks. Jadi ada satu teks, ya, ada satu teks. Jadi seperti ini. Nah, paragraf ciri-cirinya adalah untuk kalimat pertanyaannya, pertamanya agak menjorok ke dalam. Ya, kalian sering mengetahui ada cerita atau teks yang kalimat pertanyaannya pertamanya agak menjorok ke dalam. Pernah tahu? Nah, itu kalau sampai titik kemudian ada yang menjorok lagi di belakangnya, ini namanya satu paragraf ya. Kemudian yang berikutnya, menjorok berikutnya ini paragraf kedua. Sampai sini paham? Nah, letak ide
ide pokok itu di mana? Ayo, ada yang tahu? Letak ide pokok. Ide pokok tadi Grisel sudah bilang ide pokok adalah inti atau dasar suatu permasalahan. Satu permasalahan itu ada di satu paragraf ini. Jadi satu paragraf ini nanti ada satu ide pokok. Ya. Ide pokok itu bisa terletak di awal kalimat, bisa di akhir kalimat. Ya. Jadi kalian salah satu contoh dari ide pokok itu ada di awal, juga ada di akhir kalimat. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang kalimat tanya. Ada yang tahu? Kalimat tanya ada berapa jenis kalimat tanya? Ada 7. Ada yang bisa menyebutkan secara lengkap? Ya, Kristi. Silakan Kristi. Apa, gimana, bagaimana, kenapa, kapan. Sudah? Lupa? Oke. Ada yang bisa melengkapi? Wawan? Apa, gimana, bagaimana, kapan, kenapa, Berapa tuh? 6. Satu lagi? kenapa. Sudah? Sudah. Oke. Yang kita ketahui ada berapa? 7. Kalimat tanya itu ada 7. Yang pertama, apa? Yang kedua, gimana? Tiga? Oke. Kapan? Ya, ada 7. Oke. Jadi kalian sementara ini sudah paham ya tentang ide pokok, tentang paragraf, tentang kalimat tanya, kata tanya, ya. Kemudian di sini kita hari ini akan belajar tentang berwirausaha, ya. Bahasa Indonesia belajar berwirausaha. Apa itu wirausaha? Ada yang tahu contohnya wirausaha itu apa? Apa? Wirausaha, usaha. Apa? Usaha apa? Jual beli. Jual beli apa? Barang, makanan, ya. Apa perlu wirausaha itu ada? Perlu atau tidak? Sangat perlu sekali. Oke, Bu Fitri di sini coba kita semua membayangkan ya. Semua kita membayangkan. Bayangkan kalau kalian itu membuka usaha penjual jus buah. Ya. Penjual jus buah. Nah, pertanyaannya, jika kalian membuka usaha jual jus buah, ya, jus apa yang akan menjadi favorit kalian atau menjadi menu bestseller, menu terfavorit yang paling laris itu jus apa? Angkat tangan dulu. Grisel. Jus alpukat. Ada lagi berapa? Jus buah naga, bunga. Alpukat juga, danar. Jus jeruk, bagus. Mangga, jambu, mangga, stroberi, wah macam-macam ya. Rian apa Rian? Mangga, Risti apa Risti? Apel, banyak sekali ya menunya ya. Jadi kalian membuka usaha jual jus buah untuk menu paling favorit macam-macam. Ada yang mangga, alpukat, kemudian apa lagi? Jambu, buah naga, apel, stroberi, nanas, melon, banyak ya. Kemudian kalau kalian ingin membuka usaha jus buah, kira-kira modal yang kalian butuhkan itu berapa? 3 juta. Berapa? 5 juta. 4 juta. 2 juta. 2 juta. Banyak ya? Itu buat apa itu? Buat beli apa itu?
berwirausaha itu. Ya, sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu seperti biasa ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran inti, oke? Ya, mau semua? Coba ini dicoba dulu, bisa enggak ini ya? Oh, sih. Ini keluar masuk ini ya. Disconnected. Connected. Oke, yuk. Garuda. Membuat kalimat tanya dengan bantuan kata tanya apa, di mana, Disconnected. kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, ketika kalian sudah membuat kalimat tanya tersebut, kalian akan membuat atau menceritakan kisah perjalanan hidup, ya. Atau bisa kita sebut dengan biografi tokoh dalam wirausaha ya. Jadi perjalanan tokoh seseorang tentang wirausaha yang telah dijalankan selama berpuluh-puluh tahun ya. Oke. Nah ini dari tadi kok wirausaha itu apa Bu? Wirausaha itu apa? Kok usaha-usaha ya? Jadi wirausaha itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara mandiri dan berani, ya, mandiri, ya, dan berani. Nah, lebih, pokoknya masih niatnya itu dia ingin sukses. Meskipun ada gulung tikar, bangkrut dan lain sebagainya, dia tetap terus maju. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh usaha jus buah yang tadi. Ya, yang tadi. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui tentang wirausaha, tentang apa yang dinamakan wirausaha itu seperti apa, kemudian tadi kalian juga sudah menjawab pertanyaan dari Bu Fitri tentang jika kalian menjadi seorang penjual jus buah, ya, bagaimana kalian membangun dengan modal tadi ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ya. Kemudian kalian juga sudah menetapkan menu mana yang favorit atau paling laris dibeli oleh orang, menu jusnya apa? Ada yang jawab tadi, ada yang jus alpukat, jus jambu, jus apa lagi? Jeruk, apel, buah naga, mangga, melon, buah
banyak ya, banyak sekali, iya. Ya, oke. Di sini ada beberapa sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha. Ada apa aja? Iya, harus mengendalikan egonya. Ya, tidak boleh pemarah. Misalnya laris banyak yang pembeli banyak yang berdatangan, gak boleh nanti sembah, nanti mama sembah, susu. Harusnya bagaimana? Sabar ya, tunggu sebentar, antriannya masih banyak, masih panjang, ya, gitu. Jadi tidak harus bisa mengendalikan ego. Kemudian yang kedua, mampu beradaptasi, harus bisa mengikuti tren. Trennya jusnya misalnya dikasih boba, jusnya dikasih boba misalnya, ya, yang bulat-bulat itu, ya, trennya gitu. Ya kita harus mengikuti itu. Biar apa? Biar kita tidak tenggelam jualan kita, biar tetap laris, ya, tetap laris, tetap laku. Jadi kita harus mengikuti trennya seperti apa. Misalnya jusnya dikasih meses. Ada yang pernah beli jus dikasih meses atasnya? Ada yang tahu tapi ada yang tahu ya? Meses yang warna-warni. Itu. Misalnya trennya dikasih meses seperti itu. Ya kalian harus mengikuti tren, bukan latah, ya, bukan latah. Bukan ikut-ikutan yang lain, akan tetapi mempertahankan larisme, ya, biar tetap laris, biar tetap laku. Kemudian yang ketiga apa? Mempercayai diri sendiri. Kalian harus percaya diri. Gak boleh penjual itu minder. Oh, aku nek misalnya dodolan ini kok nek gak payu piye ya? Gak boleh. Jadi harus percaya diri kalau jualan kita pasti laku gitu. Meskipun nanti ada halangan dan rintangan yang menghadang, kalian tidak boleh patah semangat. Ya, yang keempat apa? Mampu melihat peluang. Mampu melihat peluang itu sama halnya dengan mampu beradaptasi. Mampu melihat peluang, ya. Jika misalnya sekarang usume mangga, ya diakai wes jus mangga, ya. Terus kemudian biasanya orang menjual jus buah itu paling enak itu kalau dia jualan buah juga, ya. Jadi dia awalnya jualan buah nih, ya. Kalau buahnya sudah matang sekali, kan kayak dijarnya kan gosok. Nah itu dijus, dijadikan jus buah. Jadi dia tidak akan rugi banyak, ya. Jadi nggak terbuang sia-sia buah yang sudah kematangan tadi, dijus saja, ya. Kemudian yang kelima apa? Keinginan untuk bertanggung jawab. Jadi kalian harus konsisten. Konsisten itu terus gak sakarepan, ngerti gak sakarepan? Kalian tidak boleh sakarepe dhewe. Misalnya kalian jualan jus buah seminggu, kok prei 3 dino, kok prei seminggu, kok dodol maneh. Ya ilang pelanggane. Ya. Lho wong iki niat dodol apa ora? Kok saiki dodol sesuk enggak, saiki dodol sesuk enggak. Ya, harus konsisten. Kalau setiap hari jual, misalnya libur yang misalnya hari Minggu aja libur, Senin sampai Sabtu tetap jualan, liburnya hari Minggu gitu, ya. Jadi harus konsisten jualannya tadi. Di sini ada yang pengen menjadi pedagang atau pengen usaha apa gitu? Ada yang pengen jual apa kira-kira? Yang angkat tangan dulu. Pengen jadi pedagang apa? Apa? Bagus. Pedagang buah. Oh iya, semoga bagus nanti jika menjadi pedagang buah, menjadi pedagang buah yang jujur, menjadi pedagang buah yang sukses. Yang lainnya diamini dong. Amin. Ya. Ini siang-siang ngantuk? Tidak. Nah, coba kita masih ingat tekuk bujang dulu? Masih. Ayo mari kita tekuk bujang dulu. Yuk. 1, 2, 3.
itu mengandung kata tanya, selalu mengandung kata tanya. Kata tanya tadi yang disebutkan berapa tadi? Ada 7 ya. Nah, ciri-ciri kata tanya. Kata tanya selalu beranggaran dengan tanda apa? Tanda tanya. Kemudian kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Kemudian yang kata tanya itu apa lagi? Oke, ada imbuhannya. Apa? Berapa? Bagaimana? Siapakah? Kapankah? Kalau sesuai dengan kemampuan kita. Di manakah? Itu. Ya. Oleh karena dilarang. Oke. Ada imbuhan kahnya. Ya. Jadi ada apakah, siapakah, di manakah? Apa lagi? Bagaimanakah? Apa lagi? Hah? Kapankah? Siapakah? Ya, ada tambahan. Itu namanya sufiks. Sufiks. Ya, Bu Fitri tulis dulu. Bu Fitri tulis. Sufiks. Ini namanya imbuhan. Ya, imbuhan. Boleh ditulis di buku tulis masing-masing. Tulis. Nah, kalimat tanya contoh. Kalimat tanya mengandung kata tanya. Kata tanyanya ada berapa tadi? Kemudian bisa ditambahkan dengan sufiks. Sufiks itu imbuhan ya. Sufiks itu imbuhan. Jadi apakah, siapakah, di manakah gitu. Sudah? Sudah? Oke. Nah, di sini ada beberapa fungsi kata tanya. Jadi tadi kata tanyanya ada berapa? Ada 7, ya. Jadi masing-masing dari kata tanya tersebut mempunyai tujuan dan fungsi masing-masing. Misalnya, untuk menanyakan tokoh, kata tanya yang digunakan apa? Siapa? Ya. Jadi kalau kalian akan menanyakan tokoh, suatu tokoh, atau misalnya ada cerita kancil lari-lari di hutan, misalnya, siapakah yang lari-lari di hutan? Jawabannya apa? Kancil. Jadi kalau menanyakan tokoh atau apapun itu menggunakan kata tanya siapa. Kemudian untuk menanyakan tempat menggunakan kata tanya apa? Di mana? Ya. Kalau sebab akibat. Ayo, apa? Bagaimana? Kalau menanyakan jumlah banyak benda. Berapa? Sampai sini paham semua ya? Ada yang ditanyakan? Sudah? Bagus? Bagus? Oke, paham? Oke, siap. Lanjut ya. Di sini Bu Fitri punya satu video, ya, satu video tentang perjalanan kisah hidup seseorang. Ya. Jadi perjalanan kisah hidup itu bisa kita namai kisah perjalanan hidup. Ini bisa disebut biografi.
bisa kita sebut dengan biografi. Biografi itu isinya apa aja tuh Bu? Biografiku, ada yang tahu? Kira-kira ada apa? Kira-kira bayangkan aja, biografi itu tentang kisah perjalanan hidup seseorang. Nah, kira-kira isinya biografi itu ada apa aja? Nama, lahirnya di mana? Apalagi? Jenis kelamin, bulan lahir. Agamanya apa? Sekolahnya di mana? Ya boleh. Apalagi? Nama ibu bapak. Jadi sebagian dari biografi itu termasuk biodatanya orang tersebut. Namanya siapa, panggilannya apa, ya, nama ayah ibunya siapa. Terus kemudian, Bu, nggak cuma biodatanya aja loh Bu, itu Bu. Iya, tidak hanya biodatanya dia saja, akan tetapi perjalanan dia sekolah mulai dari TK, SD sampai kuliah, jika dimasukkan dalam kisah perjalanan hidup itu juga bisa. Jadi tidak hanya biodata. Kalau biografi itu perjalanan hidup mulai kecil sampai dia besar itu termasuk biografi. Mulai dari dia merintis dari nol sampai dia sudah sukses, diceritakan semua pengalaman-pengalamannya, itu namanya biografi. Nah, perhatikan dan simak baik-baik ya. Kalau ada yang penting silahkan dicatat di buku tulisnya masing-masing. Jangan di buku tulisnya temen-temen ya. Kok ditulis di buku tulisnya temen-temen, dioret-oret, kan punya buku sendiri-sendiri ya. Oke, yang penting silahkan dicatat. Kita simak baik-baik video berikut ini. Oh, sini. Disconnected. Bentar ya, dengan salah sebentar. Bluetooth mode. Connected. Anda suka makan Indomie? Mie instan yang murah-meriah dan enak. Sudah siap? Siap, bentar.
Oke, siap ya? Sudah disiapkan catatannya? Sudah? Anda suka makan Indomie, mie instan yang murah meriah dan enak lezat itu? Atau Anda sering mendengarkan suara legend ini? Indomie seleraku. Atau Anda pernah lewat mencium bau ayam yang digoreng di KFC? KFC. Lalu, ketika Anda mampir di minimarket, Anda melihat berbagai merek seperti Supermie, Indomilk, Popmie, Kitella, Cheetos, Citato, dan Lay's. Nah, semua itu ternyata milik pengusaha bisnis produk makanan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Grup Salim? Bisa dikatakan hampir semua orang Indonesia pernah mencicipi produk makanan buatan Indofood hingga Bogasari. Bisnis Salim Group ini begitu gurita ya. Gak hanya jadi penguasa bisnis makanan, namun juga merambah ke bisnis perbankan. Salim Group pernah menjadi pengendali saham Bank BCA, bank swasta terbesar di Indonesia. Sebagai konglomerasi bisnis, gurita bisnis Grup Salim tersebar di hampir semua sektor, mulai dari retail, otomotif, jalan tol, properti, telekomunikasi, perkebunan, dan sebagainya. Kerajaan bisnis Grup Salim bermula dari perdagangan yang dijalankan oleh Sudono Salim. Bisnis pertamanya yakni jual beli cengkeh. Dulu, Sudono Salim adalah seorang buruh di sebuah pabrik tahu dan kerupuk di Kudus. Bahkan sebelum sampai di Kudus, ia sempat jadi gelandang selama 4 hari di Surabaya. Memiliki semangat besar dari yang sukses, ia tidak puas hanya dengan menjadi seorang buruh. Sembari bekerja, beliau berusaha mencari inspirasi bisnis yang mungkin untuk dijalankan pada saat itu. Hingga pada akhirnya nih, Sudono Salim melihat bahwa perdagangan cengkeh serta tembakau sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Sudono Salim mendapatkan modal bisnis dari mertuanya yang dikenal sebagai salah satu saudagar ternama di Kudus. Dari modal itulah, Sudono Salim mampu mengikuti jejak sang mertua menjadi bandar cengkeh yang disegani di kota Kudus hanya dalam kurun waktu 1 tahun aja. Wah, hebat banget ya. Rahasianya adalah Sudono Salim mampu bekerja sama dengan supplier cengkeh asal Sumatera sampai Sulawesi. Terlihat dari tekad tersebut, Sudono memiliki sifat yang gesit dan mampu melihat peluang bisnis hingga membuatnya bisa menjadi seorang pengusaha ternama. Meski modal yang dimiliki hanyalah pemberian dari sang mertua, ia dapat mengembangkannya dengan sebaik mungkin hingga bisnis yang dikelolanya bisa segera meroket. Namun, jelas saja ya, tidak ada pengusaha sukses yang tidak pernah bangkrut. Sudono Salim harus mengalami pengalaman pahit nih, karena bisnis cengkeh yang dikelolanya tersebut bangkrut. Bukan dari kesalahannya sendiri. Bisnis cengkeh tersebut bangkrut karena adanya invasi dari pihak Jepang yang membuat hampir semua kegiatan masyarakat Indonesia menjadi terhenti. Ya, Sudono Salim sudah menjadi pengusaha sejak zaman penjajahan loh guys. Wah, sudah dipastikan zaman itu adalah zaman yang sulit. Jadi pengusaha mulai dari Alhasil, zaman ia pun harus kembali mencari solusi usaha lain dalam selang waktu 3 tahun dari penjajahan Jepang tersebut. Pada 1945, pasca Jepang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, intuisi bisnis Sudono Salim kembali diuji. Ia berusaha mencari peluang bisnis lain yang mampu mengembalikan masa kejayaannya. Melihat bangsa Indonesia yang masih berjuang melawan Belanda yang ingin berkuasa kembali, ia memutuskan untuk berbisnis kebutuhan logistik, kebutuhan medis, hingga persenjataan bagi tentara pejuang. Tak berhenti sampai di situ. Setelah bisnis logistik yang dikelola mulai berkembang, Sudono Salim merambah ke usaha lain di bidang produksi sabun dan produk yang dibutuhkan oleh tentara, khususnya gawe sabun. Insting bisnis Sudono Salim tersebut tentu berada di luar nalar masyarakat awam ya, karena jelas saja waktu itu keadaan kacau sekali. Namun ia mampu melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Hingga pada tahun 1950-an, Sudono Salim membuka bisnis baru di bidang perbankan dan memfokuskan layanan pada pemberian pinjaman kredit. Ide bisnis ini juga muncul karena Sudono Salim membaca keluhan masyarakat yang tidak mampu membeli barang yang dijual dengan cara tunai. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Bank Sentral Asia di tahun 1960 yang kini dikenal dengan nama BCA. Setelah kinerja BCA dapat dikatakan mapan,
ia kembali mencari ide usaha lain yang cemerlang. Mengetahui bahwa masyarakat Indonesia terlalu bergantung pada kebutuhan nasi, Sudono Salim mulai mengembangkan bisnis tepung terigu. Nah, tepung terigu bermerek Bogasari ada sebagai upaya mengurangi konsumsi publik akan produk nasi. Kepemilikan beberapa perusahaan oleh Sudono Salim menggerakkannya untuk membentuk sebuah perusahaan utama yang diberi nama Salim Group Indonesia. Berusia senja, ditambah dengan kondisi Indonesia yang mengalami krisis moneter di tahun 1998, Sudono Salim memutuskan untuk mewariskan bisnisnya kepada sang anak Antoni Salim. Antoni memiliki tantangan yang sangat besar pada awal mula ia menjadi pemegang utama Salim Group. Pasalnya, pasca krisis moneter Indonesia tersebut, Salim Group berada di ambang kebangkrutan karena memiliki utang yang gak main-main, mencapai 55 triliun rupiah. Wah, gila banget sih. Banyak ya? Dampak krisis moneter memang cukup dahsyat karena dapat membuat sebuah perusahaan raksasa untuk gulung tikar. Namun, Antoni Salim selaku pemilik dari Salim Group juga mewarisi insting bisnis seperti sang ayah. Sebagai upaya untuk melunasi utang tersebut, Antoni Salim rela untuk melego atau melepaskan sejumlah saham pada beberapa subsidiari Salim Group sahamnya untuk bayar utang, Indosemen dan juga Indomobil. Keputusan ini terbukti dapat menyelamatkan Salim Group beserta sejumlah anak perusahaannya dari ambang kebangkrutan. Di bawah kepemimpinan Antoni Salim dalam mengelola Salim Group, Indofood dan Bogasari berhasil digadang-gadang sebagai produsen mie instan dan tepung terbesar, tak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Terbukti ya, Indomie sudah sampai ke Afrika. Bahkan orang-orang Afrika sangat gemar makan Indomie. Hal ini tentu menjadi bukti nyata bahwa masa kejayaan Salim Group telah kembali hingga saat ini. Bahkan, sama halnya keputusan yang dilakukan sang ayahanda, Antoni Salim juga mulai mengembangkan bisnis di sektor yang berbeda. Kini, Salim Group telah menjadi salah satu perusahaan raksasa dan paling berpengaruh di Indonesia. Mendengar kisah di atas, emang benar sih ya, kalau pengusaha itu harus jadi gila dulu ya. Karena Grup Antoni Salim bisa bertahan walaupun di saat krisis perang dan krisis moneter sekalipun. Kalau Anda gimana? Tertarik jadi pebisnis? tertarik? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Tertarik nggak? Tertarik jadi pebisnis? Nah, tertarik? Jadi tadi cerita perjalanan dari tokoh siapa? Sudono? Sudono Salim. Sempat gulung tikar? Sempat bangkrut? Sempat bangkrut. Berapa kali bangkrutnya? 2 kali. Yang pertama di masa apa? Di masa penjajahan. Yang kedua? Krisis moneter. Peralihan dari Sudono Salim yang aset-asetnya diwariskan ke anaknya, kemudian mengalami kebangkrutan. Ya, mengalami kebangkrutan. Cara Sudono Salim untuk mengatasi kebangkrutan yang kedua apa? Bagaimana Rizky? Menjual beberapa saham yang dimiliki, ya, supaya untuk menyelamatkan dari kebangkrutan itu tadi. Berapa sih total bangkrutnya? Berapa? Benar? 55 triliun. Itu uang. Uang Bu, jelas. Iya. Hah? Bukan daun. Iya. Itu bangkrut. Jadi beberapa sahamnya dijual supaya menyelamatkan kebangkrutannya itu tadi. Gak apa-apa, ada beberapa yang dijual. Yang terpenting tidak mengalami bangkrut semuanya untuk menutupi kebangkrutan itu tadi. Ya, kemudian bergerak di usaha apaan? Jadi Sudono Salim itu, jual beli cengkeh. Ayo Villa apa? Apa? Bisnis apa aja? Tepung terigu. Apa lagi?
dia mendirikan suatu bank sentral Asia, yaitu BEA. Kemudian apa lagi? Di bidang pertahanan, senjata, logistik, apa lagi? Medis, banyak sekali ya usahanya Sudono Salim ini ya. Dia merintis, modalnya dari mana? Usahanya kan banyak. Modal awalnya dari mana Kak Sudono Salim? Dari uangnya siapa? Uangnya mertua. Dia hanya berawal dari modal yang diberikan oleh mertuanya. Akhirnya sampai tentunya yang percaya sampai menjadi sesukses sekarang. Ya, dirintis mulai nol, mengalami bangkrut, tetap dia mencari peluang lagi, gawe sabun. Ya, kemudian apa? Dia tetap bangkit lagi dan akhirnya dia sudah sukses. Asetnya diberikan atau diwariskan ke anaknya. Bangkrut bangkrut lagi. Kemudian dia tetap bangkit. Dia mempunyai ide, beberapa dari saham saya jual saja untuk menutupi kebangkrutan saya, supaya saya tidak bangkrut kayak teman-teman. Ya, beberapa saham dijual. Ya. Terus di situ kalian akan mengerjakan sebelum itu kalian saya beri bagi kelompok dua. Di sini kalian akan dibagi beberapa kelompok yang sudah terbagi ya. Jadi 4 kelompok masing-masing ada 5 anggota. Nah di sini kalian akan diberi soal. Silakan dikerjakan bersama-sama. Jangan melihat punya kelompok lain ya, kalian bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk sudah ditetapkan kelompok-kelompoknya? Sudah? Silakan kelompok maju. Silakan duduk. Ya. Sudah menerima lembar kerja peserta didik kelompoknya semua? Sudah ya. Nah, itu tadi video yang ditayangkan adalah kisah perjalanan tokoh wirausaha yaitu Sudono Salim. Ya. Lika-liku perjalanan usahanya sangat menguras pikiran ya dan menguras kantong. Kemudian di situ Bu Fitri sudah memberikan kalian membagikan lembar kerja peserta didiknya. Silahkan diamati ya. Di situ ada beberapa biografi tokoh di wirausaha juga. Masing-masing kelompok diberikan berbeda-beda supaya kalian mengetahui banyak sekali beragam tokoh di Indonesia ini tentang yang mengangkat wirausaha ya. Suatu pengusaha. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian nanti di situ ada tabel pengamatan biografi tokoh, ya. Tabel pengamatan biografi tokoh, silakan diisi, ya. Kemudian di lembar paling belakang sendiri itu ada satu foto dari tokoh tersebut. Silakan digunting kemudian ditempel di tabel pengamatan yang telah disediakan. Ada yang ditanyakan? Sudah paham, mengerti? Alurnya sudah tahu? Sudah ya? Silahkan dikerjakan masing-masing kelompok. Bu Fitri beri waktu kira-kira 10 menit selesai? Selesai? 10 menit selesai semua ya? Ya, silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing.
Ya. Bagaimana? Penting ini aja, orangnya aja. Ya, nggak selalu orang itu nggak. Yang penting masuk di tabel itu. Ya, silakan ditulis. Di situ ada keistimewaan tokoh ya anak-anak ya. Keistimewaan tokohnya apa? Dia pernah jadi menteri, apa dia memiliki banyak penghargaan, misalnya silakan dibaca pasti ada. Ditulis keistimewaannya apa aja dari masing-masing tokoh wirausaha tersebut.
Ya, sudah selesai semua ya. Bu Fikri panggil satu-satu ya. Semua kelompoknya silakan maju ke depan. Silakan ditunjuk siapa yang menjadi juru bicaranya. Ya, oke? Paham? Ya. Bu Fikri panggil satu-satu. Kelompoknya Grisel, silakan. Disconnected. Namanya, sekolah di mana aja, keistimewaannya apa? Nama Connected. Nama Hairul Tanjung, tempat lahir di Jakarta, sekolah SD Favorit Jakarta, SMP Favorit, SMA N1 Jakarta. Tanggal lahir 18 Juli 1962. Keistimewaan tokoh pendiri TV, menjadi konglomerat Indonesia. Posisi ke-6 orang terkaya. Tepuk tangan buat kelompok itu. Iya. Bagaimana dari kelompoknya Grisel? Sudah bagus penyampaiannya? Ada yang kurang? Ada yang kurang? Tidak? Sudah bagus? Sudah. Lalu kelompoknya siapa ya? Ya. Kelompoknya Dana, silakan dipresentasikan ke depan. Kami dari kelompok 2 akan Menyajikan. Ya, ulangi lagi yang bagus. Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan dan kelompok kami. Pertama saya Uno, tanggal lahir 28 Juli 1969. Tempat lahir di Rumbai, Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya yang bernama Ranjit Balik Uno. Sekolah SD sampai menempuh Jangan pantau. sekolah SD Bila bisa membaca. Jakarta. Yang bagus. Dana, kalau baca. Sekolah di SD Surya Jakarta, SMA Katolik. Keistimewaan tokoh Sandiaga Uno menjadi wakil gubernur. Sandiaga Uno merupakan orang terkaya di Indonesia dan mendirikan perusahaan investasi. Tepuk tangan buat kelompoknya Dana. Yang sudah dikumpulkan ke depan. Ini kelompoknya siapa ini? Silakan kelompoknya Justin menyajikan ke depan. Ya, kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil kerja kelompok kami. Yang benar kalau Kami dari kelompok 3 menyajikan hasil dari kerja kelompok kami. Bernama Hairul Tanjung, tempat lahir di Jakarta, sekolah SD Panlit Jakarta, SMP Panlit, SMA N1 Jakarta. Tanggal lahir
262. Ayah Abdul Ghaffar Tanjung Ibu. H5. Keistimewaan tokoh. Khairul Tanjung telah memulai misi sejak di bangku kuliah. Khairul Tanjung tidak hanya berhasil di sekolah. Khairul Tanjung tidak hanya berhasil di sekolah keuangan, tapi juga mendirikan bisnis media. Khairul Tanjung tidak hanya sukses berbisnis di sekitar web dan media, tetap juga merambah ke aneka usaha lain seperti konsultasi dan kebudayaan. Hasil kerja kelompok kami. Nama Sandiaga Uno, tempat lahir Tubai, Pekanbaru, Provinsi Riau, sekolah di kota Jakarta, SD sampai SMP 12, anakku Jaya melanjutkan ke SMA Akademi. Tanggal lahir 28 Juni 1969. Ayah Najib Balik Uno, keistimewaan tokoh, masuk daftar orang kaya di Indonesia, mencoba mendirikan perusahaan investasi, melakukan pekerjaan singapura. Terima kasih. Ya, sudah semuanya, ya. Itu tadi adalah masing-masing dari kisah perjalanan tokoh wirausaha. Ya. Kesimpulannya, untuk menjadi suatu wirausaha, ada yang tahu? Harus memiliki berapa sifat tadi? 5. Ya. Apa aja? Masih ingat? Mampu mengendalikan ego. Kemudian bagaimana? Mempunyai rasa tanggung jawab. Ada lagi? Hah? Mampu beradaptasi. Ada lagi? Sudah? Apa lagi? Mampu apa lagi? Mampu apa lagi? Mampu melihat peluang. Ya, jadi kita menjadi wirausaha, kita itu selain kita mampu mendirikan usaha kita sendiri secara mandiri dan berani, kita juga bisa membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain. Ya. Untuk presentasi atau penyajian hasil kerja kelompok tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4, Bu Fitri apresiasi karena sudah cukup bagus. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya silakan lebih diperbaiki lagi. Ya. Kemudian kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Angkat tangan yang mau menyimpulkan. Kita menjadi wirausaha. Bagaimana?
Ada yang tahu? Apa manfaat kita untuk berwirausaha? Apa manfaatnya? Danar? Yang keras? Dapat kita rasakan Manfaatnya apa? Bermanfaat? dan dapat merasakan tentunya bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk banyak orang. Banyak orang, ya. Manfaat yang kita rasakan tidak hanya dari kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Contohnya dengan apa? Dengan kita membuka usaha kita sendiri, kita dapat memberikan apa tadi? Lowongan pekerjaan. Tadi lo sudah berpikir dulu, ya. Selain kita membuka usaha kita sendiri, kita juga membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain. Nah, di sini Bu Fitri punya soal evaluasi, ya. Silahkan ketua kelompoknya masing-masing ke depan. Silakan dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa diberi nama dan kelasnya. Namanya nama lengkap, jangan nama panggilan, ya. Kemudian silakan dikerjakan soalnya. Kemudian jika sudah selesai silakan langsung dikumpulkan ke depan per kelompok, ya. Ya, silakan dikerjakan. Disconnected. Silakan masing-masing dari ketua kelompok mengumpulkan ke depan. Ya, bisa di depan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apa yang kalian rasakan? Perasaannya senang atau tidak? Senang. Ada materi yang belum dipahami? Tidak? Tidak. Paham semua? Oke. Nanti akan Bu Fitri berikan angket, ya, untuk motivasi kalian pada pembelajaran hari ini. Apakah sudah materinya sudah paham betul atau tidak, ya. Nanti akan Bu Fitri bagikan angketnya, ya. Untuk yang kedua, untuk
Biografi tokoh di bidang wirausaha minimal 5 tokoh. Carilah apa tadi? Biografi tokoh di bidang wirausaha minimal 5 tokoh. Ya, sudah semua? Sudah semua? Ya, itu tugasnya di rumah. Nanti angketnya akan dibagikan, dikumpulkan besok. Ya, sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Silahkan dimasukkan ke dalam tas. Buku dan alat tulisnya. Sudah? Sebelum diakhiri pembelajaran pada hari ini, semoga pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri dapat bermanfaat untuk kalian nanti, ya. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siap berdiri, Kak. Berdoa mulai. Duduk kembali. Kepada guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan boleh pulang. Jangan lupa titip salam untuk keluarga kalian di rumah dari Bu Fitri. Hati-hati